Halo drivers, kembali lagi dengan saya Dida Klakson. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat. Dan kali ini saya akan membahas video tentang InDriver. Bagaimana cara untuk tawar-menawar harga dengan customer agar mendapatkan harga yang puas. Dan sekarang saya sudah on bid InDriver. Ini saya sudah dapat hari ini 55.000. Tadi saya startnya jam 7 dan saya on bid tadi juga dengan Maxim. Ini ada 8.000. Biasanya kalau yang begini, coba ya, ini bisa sih lumayan, jaraknya 3,3 km, perkiraannya 9 menit sampai tujuan. Ini fungsinya online sama offline. Kalau yang online, artinya nanti kalau ada orderan yang dekat itu akan masuk otomatis. Tapi kalau offline ya harus dicari, nggak akan masuk orderan. Nah ini ada 50.000, sepertinya bisa. Coba saya tawar 50.000, nggak apa-apa sih, jauh. Ya udah diambil. Nah ini ada 21.000. Ini bisa diambil ini. Coba saya tawar 28.000, 5 menit. Ada juga driver yang menawarkan 28.000, tapi kan kita tidak tahu posisi driver yang ini di mana. Bisa lebih jauh, bisa lebih dekat. Ditolak. Ini ada 3,1 ya, udah hilang. Udah diambil oleh driver lain. Itu ada 15.000 tapi 5 km jauh. Pastinya orderan yang muncul itu di dalam daftar. Yang paling atas itu saya set itu orderan jemputnya yang paling dekat. Jadi bisa di set juga di sini menurut jarak atau waktu ditambahkan. Jadi lebih baiknya pilih jarak agar ya tidak terlalu jauh jemput-jemputnya. Daftar yang paling atas itu adalah daftar yang paling dekat. Nah ini ada 8.000, coba ya 2 km bolehlah. Wah, kalau jauh begini biasa saya nah ini ada 27. Coba ya saya tawarkan 30.000. Udah diambil. Keburu telat. Jadi kalau kita mau saling tawar-menawar harga, mendapatkan orderan, bersaing dengan driver lain, kamu harus lihat situasinya. Jadi contoh sekarang situasinya ini hari Minggu, permintaan banyak, driver sedikit. Di situ kita bisa bermain harga. Artinya kita bisa tawar lebih tinggi. Tapi kalau di hari-hari biasa, susah untuk dapat harga yang tinggi karena banyak juga driver yang menawarkan harga. Dan juga, nah ini ada 10.000. Saya coba tawar 13.000, 3 menit. Sudah diambil karena ini 14 banyak orderan, 11, 5 menit. Sudah diambil. Dan juga tergantung dari posisi kamu lagi di mana. Ini saya posisinya lagi di pusat kota. Jadi otomatis ya banyak driver. Nah, ini ada 8.000. Kita coba 11, 3 menit. Ada juga yang menawarkan, ada dua driver, 3 dengan saya. Jarang sih kalau diambil. Itu ada 600 meter. Ini. Bolehlah 8.000, 3 menit. Sudah diambil. Masih ada enggak? Seharusnya lebih cepat. Nah, ini posisinya begini. Nah, ini muncul 2 kali. Coba saya tawarkan 10.000, 3 menit. Sudah diambil lagi. Jadi kalau misalkan ya kalau bosan menunggu begini karena kalah bid, bisa langsung tawarkan. Nanti kalau ada orderan masuk langsung tawarkan tulis paling merendah, harga paling murah, dan waktu paling cepat. Itu kemungkinan langsung dipilih oleh customer. Jadi saya lagi cari-cari lagi. 5 km jauh. Ayolah muncul. Cari lagi permintaan. Tapi lebih enaknya tawar-menawar ini kalau di pinggiran kota. Ini saya posisinya memang di tengah kota. Kamu bisa lihat ya, posisi saya di tengah kota. Enaknya kalau di pinggiran kota, di sini, di daerah pinggiran sini, atau di sini, itu pinggiran kota. Itu lebih enak, atau daerah bandara. Lebih enak itu kalau tawar-menawar harga. Tapi kalau di daerah pusat kota sini,
Ya seperti inilah sering kalah bid. 12.000 2,4. Jauh. Coba tawar 16 5 menit, siapa tahu diambil. 5 driver dengan saya, termasuk saya. Jadi kita tidak tahu posisi mereka berempat ini di mana. Oke, jadi karena saya belum dapatkan untuk orderan, kalau saya akan coba tawarkan yang lebih murah. 2 km. Wah, nggak salah. Nggak salah apa nih titiknya? 12.000 cuma dekat gitu. Jadi saya mau cari orderan yang ke arah ke pinggiran kota. Ini 12. Dia muncul lagi. Tawarkan 16.000. Nah, udah ada 5 driver. Tapi buat teman-teman yang mau tahu sistem saya untuk mencari orderan, saya lebih baik murah, bukan murah sih, tapi murah masih dalam harga masuk akal, tapi orderan lancar daripada kita nunggu yang besar-besar, tapi kita nongkrong begini. Mungkin setiap daerah berbeda ya, permintaan orderannya berbeda. Kalau di daerah sini, ini ada 1 km. Ini yang tadi. Tahu. Karena takutnya biasanya ada orderan yang dia pesan ini, in-driver itu kan untuk naikkan penumpang. Ada yang pesan kirimkan barang. Apa ini 5.000? Nah, ini ada Sawangan. Saya tahu daerah Sawangan ini sangat jauh. Nah, ini guys, kita dapat orderan. Saya coba naikkan 11.000 karena masih pagi. Ini juga ada. Kalau situasinya begini lebih enak itu tawarkan yang tinggi-tinggi dulu. Siapa tahu kan diambil. Karena drivernya kurang. Nggak direspon. Nah, ini ada orderan 1. Ini ambilnya di mana sih? 17 menit jauh lah. Daerah Pineleng. Saya coba 29.000. Kalau dia mau, saya ambil. Udah diambil oleh orderan lain. Dia lagi. Coba 11.000. Ternyata ada juga yang nawarkan 11.000. Terlalu jauh kita ambilnya sih. Ini. Nah, ini ada. Jauh. Orderan yang dekat-dekat begini itu biasanya jebakan. Allah. Nah, ini ada yang masuk. Coba ya. 13.000. Apakah dia mau atau enggak? Nah, itu kan diambil. Loh, kok buka Maxim? Dan kalau udah diambil, saya biasa navigasi langsung. Apa ini? Oh, pelanggan telah membatalkan. Baru mau ke sana udah dibatalkan. Ya. Kembali ke daftar permintaan. Nah, ini masuk daftar yang dibatalkan. Dia lagi. Ambil 13.000 lah.
atau diambil apa enggak. Ditolak. Berarti yang pertama tadi kemungkinan dia kepencet terima. Jadi untuk saran saya, kalau jemputnya jauh saya ambil yang harga tertinggi. Tapi kalau jemputnya dekat saya ambil antara harga di tengah atau harga terendah. Nah, ini ada Aspol Polsek Wanea, Pasar Karombasan. 11.000 3 menit udah diambil. Kalau kamu lama menawarkan orderan, kemungkinan udah diambil oleh driver lain. Karena daftar driver yang muncul di aplikasi customer, driver yang pertama kali menawarkan orderan. Dan dengan jarak paling terpendek, waktu tersingkat, itu akan muncul di daftar teratas customer. Nah, ini ada 15.000. Saya naikkan setengah, karena dekat lah. 18. Banyak juga driver. Ambil lagi 17, turunkan. Sudah diambil. Jadi di driver ini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ini asik. Bitung 68.000 coba. Sudah diambil. Tadi dari Manado ke Bitung itu jaraknya 45 kilo, 68.000. Kalau di Gojek pernah saya dulu dari Manado ke Bitung jaraknya 45 kilo itu 90 ribuan. 11.000 jauh jaraknya. Kalau dia terima, telepon langsung konfirmasi. Karena ini jaraknya jauh jemputnya. Permintaan ditolak. Ya, begitulah di InDriver. Kalau seperti ini, saya lebih suka aktifkan beberapa aplikasi. Aduh, ini 4 km. Saya ambil 23.000. Saya ambil tengah. Transportasi sudah diambil. Kemarin saya bereksperimen. Saya ambil orderan terendah dan saya mendapatkan orderan 45. 24. Ambil terendah aja. Semoga. Ini nggak tahu ini tujuannya kemana tadi. Masih ada. Ambil lagi. Kalah bid. Ya jadi begitulah kalau di InDriver. Tak selalu kamu itu menang on bid. 4 menit udah diambil. Karena lama berpikir sampai sudah diambil driver lain. Tapi kemarin saya dapat lumayan. Walaupun memang titik jemputnya itu nggak main-main. Bisa sampai 10 km. Ini penghasilan saya yang kemarin 217. Padahal kemarin itu saya main juga 2 aplikasi pakai Maxim. Kemarin saya dapat, nah di Maxim saya dapat kemarin tanggal 15 ya, 29.000. Saya dapat kemarin di InDrive 200 tanggal 15 ya, 217. Pendapatan di InDrive itu kalau memang dalam keadaan yang beruntung kamu bisa dapat lebih. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal, saya mainnya nggak full, nggak sampai malam. Kemarin saya mainnya tanggal 15 jam 14.57, jam 3 sudah berhenti. Saya startnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi, selesainya sore jam 3. Saya dapat 217. Itu di hari Minggu. Hari biasanya saat tanggal 13 saya dapat 151. Saya startnya juga jam 7 dan selesainya juga hampir sama jam 3. Jadi rata-rata jam 7 sampai jam 3 itu sekitar 8 jam dapat 100-an lebih. Tanggal 12 sama juga. Ini akhirnya jam 14.27 hampir jam 3. Saya mulainya jam 8 malahan. Dan hari sebelumnya karena pendapatannya berbeda-berbeda. Ini saya sampai sore tanggal 11 71.000, ini sampai setengah 6. Tapi waktu itu saya startnya jam 3 dapat 71.000. Tanggal 13 November saya dapat 151. Di Maxim tanggal 13 saya dapat 50.000. Berarti saat itu saya dapat 200-an. Dan di tanggal 15 kemarin saya dapat 217 dan di sini saya dapat 29 30.000 ya 240-an. Jadi pendapatannya sekitar begitu. Oke.
Oke, jadi demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran kepada kamu bagaimana cara untuk tawar-menawar harga di InDriver. Semoga kamu bisa menang di dalam tawar-menawar harga InDriver. Nah, ini ada dapat 24.000. 3 menit. Ayolah, pilih saya dong. Ini yang tadi. Ayolah. Lah, akhirnya saya menang, Dit. Ya kan? Jadi sampai jumpa di video The Klaxon selanjutnya. Jangan lupa untuk like jika kamu suka, dislike juga kalau kamu tidak suka. Bye bye.